Iya, jangan diisi pemain biasa. Siapa pengganti Elkan Baggett saat timnas Indonesia melawan Irak nanti? Timnas Indonesia disuruh memilih nasib mau berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau di Piala AFF 2024. Dan kondisi timnas Indonesia menjelang lawan Irak dan Filipina di putaran kedua fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Sinteyong telah mengumumkan 22 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Elkan Baggett, bek tangguh Ipswich Town, tidak terlihat dalam daftar tersebut. Meskipun begitu, Sinteyong tentu sudah memiliki strategi dan pemain alternatif untuk menggantikan peran Baggett. Yang pertama ada Kelvin Verdong. Pemain berusia 27 tahun itu digadang-gadang menjadi salah satu pengganti Baggett nantinya. Verdong saat ini tengah menunggu proses naturalisasi menjadi WNI yang diharapkan selesai dalam waktu dekat. Yang kedua ada Nathan Choi On. Meskipun berposisi asli sebagai wingback kiri, Choi On juga piawai bermain sebagai back tengah, baik back tengah sentral ataupun back tengah sebelah kiri. Kemampuannya yang serba bisa menjadikan pemain berusia 22 tahun ini pilihan tepat untuk menggantikan Baggett. Dan kedua pemain ini punya potensi besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di dua laga krusial tersebut. Kedua pemain ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keputusan akhir siapa yang akan mengisi posisi Elkan di timnas Indonesia di tangan Sinteyong. Selain kedua pemain tadi, masih ada beberapa pemain lain yang juga berpotensi menggantikan Elkan. Sinteyong tentu sudah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih pemain yang akan mengisi lini belakang pertahanan timnas Indonesia. Kita doakan saja agar timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia dihadapkan oleh penentuan nasib pada dua ajang berbeda seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Seperti diketahui, 2024 nampaknya akan menjadi tahun yang paling sibuk untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad besutan Sinteyong sudah punya agenda yang padat hingga akhir tahun nanti. Tahun ini dibuka dengan turnamen Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari lalu. Setelah itu, skuad Garuda juga memainkan dua laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu dengan melawan Vietnam. Nah, kini saat masuki pertengahan tahun, tim Merah Putih kembali dihadapkan dengan turnamen tersebut. Andai memenangi satu laga saja melawan Irak ataupun Filipina, maka Garuda akan lolos ke putaran ketiga. Memang hal ini merupakan sejarah bagi sepak bola tanah air. Akan tetapi, kelolosan itu justru menimbulkan masalah baru untuk Sinteyong dan anak asuhnya. Melansir dari laman Wikipedia, putaran ketiga babak kualifikasi akan berlangsung pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Yang menjadi masalah adalah duel kelima dan keenam akan dilangsungkan pada 14 dan 16 November 2024 mendatang. Masalahnya adalah timnas Indonesia juga akan berpartisipasi di ajang Piala AFF 2024. Turnamen ini akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024 mendatang. Artinya Garuda hanya punya waktu persiapan sebanyak 5 hari saja untuk mengarungi dua kompetisi tersebut. Indonesia juga akan menempati grup B yang berisikan tim kuat seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Keadaan sulit yang kemungkinan menimpa Witan Sulaiman dan kawan-kawan ini juga mendapatkan perhatian salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Jadi menurut media tersebut, kemungkinan besar Shin dan anak asuhnya tidak akan bisa tampil prima pada turnamen antar tim ASEAN tersebut. Pasalnya, para pemain belum berada di kondisi terbaik mereka karena punya waktu istirahat yang minim. Saat ini timnas Indonesia masih punya nasib baik di putaran kedua. Besar kemungkinan tim besutan Sinteyong melaju ke putaran ketiga, tulis Soha dalam laporannya. Putaran itu akan mencakup 10 pertandingan yang berlangsung dari September 2024 sampai 10 Juni 2025. Dan khusus pada November 2024, pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Artinya Shin dan anak asuhnya hanya punya 5 hari untuk mempersiapkan diri menjelang Piala AFF. Pertandingan di putaran kali ini lebih berat dibandingkan putaran kedua. Kesulitan yang dihadapi Shin dan anak asuhnya jauh lebih besar dan mereka harus mengerahkan seluruh upaya di setiap pertandingan. Saat itu tim Merah Putih juga mengalami kesulitan dari segi kekuatan, terutama kondisi fisik para pemain
yang kelelahan atau beresiko cedera sebelum Piala AFF bergulir. Jelas laporan Soha tersebut. Sementara itu, kiper FC Dallas Martin Paes belum lama ini memamerkan potret dia sedang berada di pesawat. Nah, apakah ia dipanggil Sinteyong dan menuju ke Indonesia? Ya, timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Sinteyong sudah memanggil 22 pemain ke skuad Garuda. Menariknya, menurut penuturan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, bakal ada 2 nama tambahan yang dipanggil oleh Sinteyong. Jadi banyak yang berharap Martin Paes menjadi salah satunya. Kiper berusia 25 tahun ini memang sudah sah menjadi WNI. Nah, Martin Paes sendiri belum lama ini membagikan unggahan dia sedang berada di pesawat. Meski begitu, kecil kemungkinan bahwa mantan penjaga gawang FC Ultra itu akan berangkat ke Indonesia. Sebab sejauh ini perpindahan Federasi Martin dari KMVB ke PSSI masih belum dikonfirmasi rampung. Apalagi Martin Paes akan menjalani jadwal padat bersama FC Dallas. Mereka bakal bertandang ke markas Tampa Bay Rowdies pada Kamis 23 Mei. Lalu ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 digulirkan, FC Dallas punya jadwal menghadapi LAFC serta Minnesota United. Akan tetapi kalau urusan perpindahan federasi rampung, maka Martin bisa saja bergabung bersama dengan timnas Indonesia. Karena tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya yang panggil ke tim nasional. Nah, Sinteyong pelatih timnas Indonesia juga sudah menentukan skuadnya untuk laga melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, komposisi skuad kali ini lebih ramping dengan hanya 22 pemain dipanggil tanpa kejutan wajah baru. Ada dominasi pemain luar negeri dalam skuad. Jadi jumlah pemain luar negeri yang dipanggil bisa lebih banyak, namun 2 nama yang absen dalam daftar panggilan adalah Elkan Bagat dan Martin Paes. Bagat, bek keturunan Indonesia Inggris yang sering menjadi tulang punggung skuad Garuda, tidak dipanggil secara mengejutkan begitu. Sementara itu, meskipun sudah menjadi WNI, kiper Martin Paes tidak mendapatkan panggilan pertamanya untuk tim Merah Putih. Untuk pemain lokal yang bermain di kompetisi domestik, skuad tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ada Hernando Ari dan Aris Sutaryadi tetap menjadi pilihan di bawah Mister Gawang. Lalu duo Persija Jakarta Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari mengisi pos pertahanan dan lini tengah diisi oleh Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya. Lalu di lini serang ada Sinteyong yang mempercayai Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat tanpa kehadiran Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Sinteyong memilih lebih banyak pemain dari luar negeri daripada domestik dengan 13 dari total 22 pemain dipanggil adalah dari luar. Dan di sektor pertahanan ada Jay Ises, Jordi Amat, Justin Hapner, Shani Patinama, Sandy Wallace, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Nathan Chaon. Dan di lini tengah ada Tom Hei, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Sementara di lini depan ada Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk.